Hai friends, jumpa lagi di channel ADP Insight. Nah, di video ini gue lagi ada di dealer Suzuki Pamulang Dwi Perkasa Mobil Tama. Nah, gue mau review mobil Suzuki, besutan Suzuki ini namanya XL7. Dimana XL7 itu ada 3 varian, varian Zeta, Beta, sama Alpha yang paling tinggi. Nah, di belakang gue ini adalah varian yang Zeta. Nah, mau tahu nih review seperti apa? Yuk ikutin gue terus. Oke friends, ini kita lihat penampilannya dari depan dulu. Nah, di bagian kap mesin ini ada list yang terlihat seperti mobil ini kelihatan berotot tuh. Nah, ini listnya. Sebenarnya sama kayak yang mobil All New R3, cuman bedanya kalau yang All New R3 kan dia ada list lagi di sini. Nah, kalau yang di XL7 ini cuman ini aja nih. Jadi dia listnya tuh kayak minimalis, tapi ini kelihatannya elegan. Nah, oke. Nah, sekarang masuk ke bagian grill. Nah, ini grill ini dia seperti ini grillnya. Nah, di tengahnya nih ada varian list dibalut dengan list chrome, ada logo Suzuki-nya. Nah, untuk bagian lampu, nah lampu ini udah kombinasi, di sininya ada DRL, terus sama multi reflector. Nah, DRL ini dimana kalau misalnya mesinnya on, dia otomatis nyala. Tapi kalau headlampnya dinyalain, dia otomatis langsung off. Gitu. Nah, lihat lagi bagian bawah, di sini ada frame dan fog lamp. Nah, ini lampunya masih kuning, belum LED. Nah, di sini ada grill lagi yang buat pemanis, jadi lebih kelihatan sporty juga. Gitu. Oke, ini untuk bagian depan. Kita beralih ke bagian samping. Oke, dilihat dari samping itu ada aksesoris fender. Jadi fender ini hanya aksesoris saja sih. Jadi biar lebih kelihatan adventure gitu ya. Nah, ini fendernya. Terus ke bawah lagi ini ada over fender. Nah, over fender ini beda sama yang All New R3 ya. Ini hanya di XL7 aja. Sama juga lebih kelihatan tampilannya seperti adventure. Nah, untuk profil bannya, ini bannya memakai merek Dunlop, ukuran 195 per 60. Nah, ringnya 16. Untuk velgnya sendiri itu udah two tone, campuran black polish. Nah, untuk bautnya ini 5x114. Nah, remnya menggunakan cakram. Oke, kita beranjak lagi ke sebelah sini. Ini spion. Nah, ini spionnya ini sudah dibalut dengan lampu sen. Untuk versi Zeta, Beta, sama Alpha udah digabung dengan lampu sen. Ini fungsinya untuk keamanan juga. Jadi biar pengendara lainnya bisa lebih aware gitu loh, kalau ada belok ke kanan atau kiri. Nah, cuman kalau untuk versi Zeta ini dia belum retract. Nah, kalau untuk retract itu hanya di versi Beta sama Alpha gitu. Nah, ini juga roof rail. Jadi biar kelihatan seperti adventure. Jadi dari fender, over fender, sama roof rail, XL7 ini biar tampilannya lebih seperti adventure. Memang ini medium SUV ya. Jadi kelihatan gagah gitu. Nah, tentunya untuk yang versi Zeta ini belum smart keyless entry. Nah, ini masih pakai anak kunci. Nah, kalau yang smart keyless entry itu ada di versi Alpha sama Beta. Gitu. Jadi kalau smart keyless itu kuncinya hanya dimasukkan di kantong, tinggal ditekan di tombol di gagang pintunya ini. Nah, itu udah bisa masuk. Itu untuk versi Alpha sama Beta. Nah, tapi kalau Zeta ini belum. Ini dia masih pakai anak kunci. Nah, untuk gagang pintunya sendiri untuk versi Zeta ini dia warnanya sama seperti body, warna putih. Tapi kalau yang Alpha sama Beta itu beda, dia list chrome gitu. Nah, di sini di samping ini ada lekukan garis. Lekukan garis ini sama seperti All New R3 gitu ya. Jadi dia nggak ada bedanya. Cuman di bawahnya ini ada list body sama side skirt. Nah, sama seperti konsepnya, ini juga pemanis untuk biar kelihatan lebih adventure gitu.
Oke, geser lagi ke bagian belakang. Nah, ini untuk tempat pengisian bensin. Nah, di sini over fendernya juga masih nyambung sama seperti yang di depan. Untuk profil bannya juga masih sama, merek pakai Dunlop, pelek two tone, black polish, ukuran bannya 195/60 ring 16. Nah, untuk pengereman di belakang ini masih pakai drum, belum cakram. Oke, gue udah sampai di bagian belakang. Ini bagian belakangnya. Ini sebenarnya bagian belakang ini nggak jauh beda sama All New R3 gitu. Kita lihat dari lampu pengereman, bentuknya sama seperti All New R3. Nah, cuman di versi Zeta ini dia belum dapat yang namanya spoiler. Spoiler itu adanya di versi Alpha. Nah, di versi Beta ini udah ada yang namanya high mount stop lamp. Terus, tapi di sini dia nggak ada defogger, gitu. Nah, mungkin di versi yang Beta itu ada, Beta sama Alpha udah ada defoggernya. Nah, untuk lampu rem ini udah LED. Nah, cuman lampu sen sama lampu mundur itu masih menggunakan bohlam, gitu. Nah, di sini ada emblem XL7. Terus di sini dibalut sama list chrome. Ini ada lambang Suzuki. Terus di bawahnya ini ada sensor park 2 titik. Nah, terus di bawahnya lagi ini ada list body juga. Jadi ini tetap ya terlihat seperti adventure mobil adventure gitu. Jadi agak ganteng gitu kan. Oke, ini untuk di bagian belakang. Nah, di bawah lagi di sebelah sini ini ada mata kucing. Orang-orang bilang mata kucing. Nah, ini adalah reflektor kanan kiri. Nah, ini juga fungsinya untuk keamanan juga. Jadi kalau ada mobil dari belakang ini bisa kelihatan. Cuman ini sepertinya ini nggak nyala nih. Cuman ini ada cuman hanya pantulan aja. Oke, setiap pembelian mobil Suzuki XL7 ini kacanya ini sudah disponsor oleh Solar Guard, protected by Solar Guard. Jadi aman lah. Mereknya juga Solar Guard, bagus. Nah, ini kita buka. Oke, ini di bagian belakang. Nah, ini bagian belakang ini 7-seater. Jadi masih terlihat luas. Nah, ini untuk di bagian belakang ini ada bagasi tambahan. Nah, ini bagasi tambahannya. Tuh, ini sama seperti kayak di All New R3, ini juga ada di XL7. Gitu. Ini fungsinya ini untuk menyimpan kayak baju-baju basah. Terus makanan-makanan yang agak berbau menyengat. Nah, ini ke arah sini. Gitu. Ini ada 2. Nah, ini bisa dicopot ya. Oke, untuk kursi bagian belakang ini bisa dilipat. Nah, cara ngelipatnya adalah ini ada tuas di sini nih. Ini tinggal ditarik. Tat. Nah, dia bisa seperti ini. Nah, kalau yang kursi belakang itu dilipat, luas bagasinya seperti ini. Nah, nanti friends bisa lihat nih luasnya. Ini koper 5 koper mungkin bisa masuk. Gitu. Nah, untuk toolkits ada di sebelah sini. Ini sama seperti kayak All New R3. Ini tinggal ditarik aja. Ditekan, ditarik. Nah, ini kita dapat ini untuk dongkrak. Gitu. Tutup lagi di sini. Perlu dikatain friends, ini untuk ban serepnya L7 ini peleknya tuh sama seperti pelek yang di 4 roda ini. Jadi bukan kaleng. Gitu. Nah, udah gitu untuk pembukanya ini bisa dilihat dari sini. Nah, ini yang di tempat bagasi yang tadi. Di sini untuk buka ban cadangannya. Nah, cara bukanya ini kita pakai pembuka kunci yang ini. Gitu, yang di sini. Oke. Nah, ini ban serepnya. Tuh, bisa dilihat. Ini kuat banget ini. Nah, untuk peleknya sama seperti di 4 roda ini, jadi dia bukan kaleng. Jadi udah disiapin untuk peleknya sama. Kan biasanya kan mobil-mobil yang udah kan ban serepnya kaleng. Nah, ini enggak, bukan. Kita sekarang masuk ke interior. Nah, ini adalah interior dari Suzuki XL7 Zeta. Yang membedakan adalah tekstur jok sama All New R3. Oke, ini tekstur joknya.
ini apa, campuran bahan pabrik sama leather tuh. Nah, ini bisa dibedain ya. Oke. Oke, untuk jok belakangnya ini sama seperti jok yang jok ke tengahnya ini sama seperti jok belakang, ini bisa dilipat juga. Di sini juga ada tuas untuk lipatnya. Wah, nggak bisa. Ini jok yang tengah, ini juga bisa dilipat seperti jok belakang. Nah, ini caranya ada tuas di sini untuk dilipat. Wah, itu dia tuh. Nah, ini udah bisa kelipat. Nah, kalau misalnya bawa barang banyak ya seperti inilah luasnya gitu. Oke, nah ini kursi tengah ini juga bisa dimaju dan dimundurin ya. Nah, di sini ada tuas di bagian bawah ini yang dekat kaki ini. Ini juga ini buat ngebaju dan mundurin kursinya gitu. Nah, ini untuk penumpang yang mau duduk di belakang, dia lewatnya dari situ. Nah, ini nggak perlu dilipat kayak mobil-mobil yang udah gitu ya kan, bisa kan dilipat. Nah, ini cuman yang kursi ini cuma dimajuin, terus di ininya senderannya cuman dilipat aja ke depan. Langsung si penumpang bagian belakang bisa masuk gitu. Oke, ini gue udah masuk ke bagian tengah. Nah, ini untuk headroomnya nih cukup tinggi ya. Tuh. Ini cukup tinggi, jadi nggak terlalu mentok. Nah, untuk legroomnya juga sama. Kalau buat yang berbadan tinggi kayak gue gini, ini enak nih. Tuh, bisa santai. Nah, ini untuk versi Zeta ini juga ada AC belakang double blower. Nah, cuman untuk puter apa namanya, untuk nyalain AC-nya ini pakai knob dia masih pakai knob gitu. Nah, untuk power outlet untuk Zeta ada di sini. Ini Zeta di sini. Ini buat ngecas handphone. Sama di bagian depan. Oke, friends, ini kita bisa lihat untuk door trim bahannya hard. Tuh, hard. Ini yang versi Zeta ya, yang varian Zeta ini masih hard. Nah, terus di sininya soft touch. Ini bahannya pabrik. Jadi ada empuk-empuknya dikit. Nah, terus untuk handle pintunya ini chrome. Terus di sini ada untuk menyimpan juga tempat penyimpanan. Di sini ada tempat minum, untuk menyimpan tempat minum. Terus sama door pocket di sini. Nah, untuk di sini ini seperti biasa ada child lock. Gitu. Nah, untuk joket tadi gue lupa jelasin, ini udah Isofix. Nah, Isofix ini untuk kaitan kursi bayi, jadi biar lebih aman. Kalau bawa bayi, terus car seat-nya itu tinggal dikaitin aja, gitu. Kita bergeser ke interior jok driver dan penumpang ya. Nah, di sini yang bagian mencoloknya adalah ini. Untuk di varian Zeta ini nggak ada smart entry. Smart entry hanya ada di Alpha dan Beta. Nah, kalau Zeta ini masih pakai anak kunci nih guys, gitu. Nah, ini kalau di mana di Zeta anak kuncinya di sini. Nah, untuk yang Alpha sama si Beta itu pakai smart entry, jadi nggak perlu pakai kunci, kuncinya dimasukin di kantong. Nah, di sini ada tombol, tinggal ditekan. Kalau yang Alpha sama si Beta, friends. Oke, untuk pintu depan juga masih sama seperti pintu belakang. Ini door trimnya juga hard. Terus di sini ada soft touch, fabrik. Nah, bedanya adalah kalau sama Alneo R3 dia elemennya wood panel kalau yang Alneo R3. Nah, ini karbon, motif karbon. Nah, bisa dilihat. Ini untuk SL7 motif karbon. Gitu. Nah, terus sama di spion ini, kalau di Zeta ini nggak ada untuk retract-nya. Tapi kalau di Alpha sama Beta ada. Kalau di Zeta ini masih belum ada. Gagang pintu juga masih gagang pintu juga chrome. Terus di sini tempat minum sama door pocket. Ini di bagian depan. Nah, ini kita lihat lagi dari kisi-kisi AC.
Ini sama seperti tipe lainnya. Nah, di bawahnya ini, di bawahnya AC ini motif karbon. Motif karbonnya ini nyambung ya, terus dari pintu sini sampai keseluruhan dashboard. Nah, ini berhubung dari karena ini hari Minggu, jadi ini nggak ada kuncinya nih, friends. Jadi kita nggak bisa lihat nih MID seperti apa. Jadi ya kita skip aja dulu ya. Nanti next mungkin kita bisa lihat MID-nya. Nah, untuk setirnya ini tipe beta, alpha sama zeta ini sama ya. Bentuknya di shape, tidak pada setir umumnya. Nah, ini kalau di shape ini jadi lebih kelihatan sporty ya, friends. Nah, untuk zeta ini belum ada steering switch. Nah, untuk yang alpha sama beta ini udah ada steering switch. Nah, untuk yang tipe zeta ini belum ada letter untuk setirnya. Tapi kalau untuk alpha sama beta ini udah ada untuk apa letternya gitu. Geser ke tengah, ini bagian head unitnya. Nah, ini head unitnya ini ukurannya 9 inch kurang lebih ya. Nah, karena emang nggak ada kuncinya, jadi ya udah seperti ini aja. Untuk layarnya sama seperti pada umumnya sih, All New R3 sama XL7. Nah, kita ke bagian bawahnya, ini cluster AC-nya ini sudah digital semua. Nah, ini untuk pengaturan suhunya dia masih pakai knob sama fan. Nah, untuk yang di tipe Zeta ini beda sama tipe Alpha sama Beta. Ini kalau di sini Alpha sama Beta ini auto. Nah, cuman kalau untuk tipe Zeta nggak ada. Ini cuma variasi aja gitu. Nah, untuk yang di bawahnya ini ada power outlet untuk ngecas. Terus di sini ada USB aux. Nah, ini ada tempat untuk minum, tempat nyimpan botol minum ya. Nah, bedanya adalah kalau di tipe Zeta ini belum ada coolernya. Tapi kalau di tipe Alpha sama Beta udah ada coolernya. Sama seperti All New R3 yang versi tinggi juga. Ini Matic ya, friends. Nah, ini di bagian persneling ini ada P parking, R mundur ya, netral, D 2 sama L. Fungsinya shift lock ini ketika friends lagi parkir paralel dengan keadaan kondisi mati, tuas persneling tidak bisa dipindahkan. Nah, makanya dari itu pada saat parkir paralel, fungsinya shift lock ini adalah untuk memindahkan si tuas persneling ini gitu. Nah, tapi jangan lupa juga untuk remnya diturunkan gitu. Nah, sebenarnya sama kayak mobil-mobil yang lain gitu ya. Tapi kalau mobil manual ya, kalau mobil manual itu kan harus netral baru bisa dimundurin. Nah, yang nama mobil matic kan susah kalau kayak gitu kan. Tetap posisinya harus parking. Nah, di mana fungsi shift lock ini adalah untuk pada saat mobil keadaan mati terus parkir paralel bisa dimaju mundurin. Nah, ini shift lock lah ini untuk fungsinya untuk itu gitu. Oke, kita lihat ke bagian atas. Di sini di sini ada sun visor. Sun visornya nggak ada spion. Nggak ada kaca. Sun visornya nggak ada kaca. Yang ini ada kaca. Nah, untuk lampu kabin di sini masih geser. Baik yang tipe Alpha sama Beta gitu. Ini sebelah kanan on, sebelah kiri off. Ini spionnya. Oke, untuk spionnya tipe Zeta ini masih standar. Tapi kalau untuk tipe varian si Alpha, spionnya udah e-mirror. Oke, beralih ke bagian mesin. Nah, ini kita buka kap mesinnya. Oke, agak berat. Oke, kita lihat di bagian mesin. XL7 ini dibekali mesin berkapasitas 1500 cc dan berkode mesin K15B. Nah, di mana mesin K15B ini sama seperti yang dipakai New Carry dan New Jimny sama All New R3 gitu. Oke, kita lihat di bagian kap mesinnya. Ini sudah dicat dengan warna body, warna putih. Nah, cuman belum ada peredam panasnya. Oke, sekian dulu review gue mengenai XL7 ini. Nah, kalau misalnya friends mau tanya-tanya atau mau test drive, bisa hubungin di nomor bawah ini. Nanti langsung aja japri ke gue. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya, mungkin nanti akan gue improve lagi. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar channel gue bisa lebih berkembang lagi. Oke, sekian dulu dari